harus ada channel YouTube, ada sudah sedia ya, channelnya Akhi Khairul ya, ada itu. Monggo Pak, jangan lupa like like and share and subscribe gitu ya, demi perkembangan dakwah ini. Ya, kadang-kadang kita ini, waduh harus ngapain saya, itu ada channelnya, bukan saya promosi channelnya, tapi ini untuk pengembangan dakwah. Sebarkan Pak, kajian siapa saja itu yang mengajak kepada jalan Allah. Itu hal sederhana tapi bermanfaat. Jangan punya grup WA 20, sebarkan ya, sebarkan supaya orang mendapatkan dakwah. Ada tim di sini, ada ustadznya, ada yang membukakan lahan dakwanya, ada tim multimedianya. Tabrakan gembret. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu di sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bahkan di dalam doa Nabi yang lain, Nabi berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal arba.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Yang pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas, tidak memiliki sikap qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan. Dan yang keempat, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, jiwa yang mengenal qanaah, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita, ensiklopedi larangan, Jumat pekan keempat. Materinya ensiklopedi larangan, menukil dari kitab atau buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki larangan yang ke-17. Ensiklopedi larangan masih babnya bab tauhid, bab akidah nomor 17. Apakah itu larangan nomor 17? Lanjutan dari materi sebelumnya. Yang ke-17 ini adalah larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ke-17. Sampai berapa larangan seputar akidah, larangan seputar tauhid di dalam buku ensiklopedi larangan? Sampai 19. Jadi kurang 2 poin lagi kita akan beranjak pada bab ilmu, larangan seputar ilmu. Nah itu banyak, itu banyak ya, poin-poinnya banyak, lebih dari 19 itu, lebih ya. Nah kalau seputar akidah itu 19 hal, larangannya 19 poin. Hari ini kita masuk yang nomor 17, larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan dalilnya. Mana dalilnya kita dilarang bersumpah mendahului Allah Azza wa Jalla? Dalilnya Bapak Ibu sekalian bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Muslim. Bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim di nomor aslinya nomor 2621. Dalam riwayat Muslim nomor 2621 2621. Kita dengarkan hadis ini bersumber dari sahabat Jundab radhiyallahu anhu. Silakan baca. Dari Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Baik. Anna rajulan qala. Silakan. Pada suatu ketika ada seseorang yang berkata. Baik, kita dengarkan perkataan orang ini. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang berkata kepada temannya. Itu ya. Jadi Nabi bersabda, Nabi menjelaskan tentang seseorang yang berkata kepada si fulan, kepada temannya. Kita dengarkan perkataan orang ini. Diawali dengan sumpah.
Nah ini, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Silakan. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tuh, bayangkan. Jadi orang ini sudah divonis, si fulan itu sudah divonis oleh orang tersebut. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Lanjut. Wa innallaha ta'ala qala, silakan. Sementara Allah berfirman. Nah, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Nama lainnya hadis Rabbani atau hadis ilahi. Baik, nama lainnya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Apa firman Allah? Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbabtu amalaka au kama qala. Silakan. Siapa yang bersumpah dengan kesombongannya atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Siapa yang bersumpah memakai namaku, kan dia sumpahnya menyebut nama Allah, demi Allah, kan berarti dia bersumpah atas nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan namaku, nah, dengan kesombongannya, dia bersumpah dengan namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, ketahuilah. Lanjut. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan. Gara-gara ucapannya tadi, maka lanjut. Dan telah memutuskan amal perbuatanmu. Nah, maka seluruh amalan yang dilakukan oleh orang itu yang menvonis saudaranya memakai nama Allah, maka terhapus, lenyap amalannya. Makanya kita jangan gegabah menvonis orang, jangan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kembali kepada kita. Vonis itu akan menghapus seluruh amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Syekh Salim bin Id al-Hilawi hafizahullah ta'ala, itu selain memiliki kitab ini, ensiklopedia larangan, beliau juga menulis kitab yang judulnya itu adalah Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnati As-Sahihah Al-Mutahharah. Pembatal-pembatal amal, perusak-perusak amal soleh menurut Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Itu ternyata di dalam buku itu tidak kurang dari 20 amalan yang bisa melunturkan amal kebajikan kita. Mulai dari syirik, mulai dari riya, mulai dari melakukan bid'ah, mulai dari meninggalkan sholat asar. Orang nggak sholat asar, entek amalannya, habis. Itu ada 20 perusak-perusak amal. Amalan kita lenyap. Nah, itu ada di buku itu. Nah, pembahasan kita ini di buku perusak amal itu nomor 6. Posisinya di nomor 6. Sedangkan di dalam kitab ensiklopedia larangan di nomor 17. Larangan bersumpah mendahului Allah. Nah, itu ya. Jadi saya ringkas hadis tadi, intinya Rasulullah SAW bersabda menceritakan tentang seseorang yang menvonis saudaranya dengan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Padahal Allah berfirman, ya, barang siapa yang bersumpah dengan namaku, dengan kesombongannya dia bersumpah dengan namaku, maka ketahuilah, ya, bahwasannya aku telah mengampuni si fulan. Jadi siapa yang bersumpah dengan menggunakan namaku, lalu dengan kesombongannya dia menvonis saudaranya bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, ketahuilah aku mengampuni si fulan dan telah lenyap, terputus seluruh amal kebajikannya. Baik, jadi inilah dalil yang kita angkat ke permukaan
sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Banyak. Tidak kurang dari 10 poin. Banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, yang pertama ini pelajarannya. Yang pertama. Ya. Diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan, diperbolehkan bersumpah dengan memakai nama Allah dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Enak kalau dikasih contoh itu paham kita. Ya, contohnya kayak apa? Boleh bersumpah dengan memakai nama Allah dalam hal yang berkaitan hukum-hukum yang jelas. Itu datang dari Allah, itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Seseorang mengatakan, misalnya nih, ada orang yang berkata, yang kayak gini boleh. Misalnya begini, demi Allah, orang-orang kafir itu akan masuk neraka. Jelas. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya. Dan orangnya siapa? Ya, tidak disebut. Kan bentuknya umum. Demi Allah, Allah akan memasukkan orang kafir dalam neraka. Dan mereka kekal dalam neraka. Contoh lagi, orang mengatakan, demi Allah, mereka yang suka melakukan perbuatan syirik alias musyrik, mereka akan masuk neraka, kekal dalam neraka. Tiangnya sinten, nggak tahu. Kan saya ngomongnya demi Allah. Ya, demi Allah. Orang-orang yang berbuat syirik, siapa? Nggak tahu. Demi Allah, orang-orang yang melakukan kesirikan alias musyrik, mereka akan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Memang Allah pernah mengatakan demikian? Ya, coba dibuka surat Al-Bayyinah. Lah ini boleh, karena Allah sendiri yang menvonis mereka. Jadi bukan kita mengada-ngada, Allah sendiri yang menvonis mereka. Orang kafir, orang musyrik berada dalam neraka, kekal dalam neraka. Itu di mana itu dalilnya? Surat Al-Bayyinah, ayo dibuka. Surat nomor 98, ayatnya ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, surat 98 Al-Bayyinah, ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba terjemahannya, silakan. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Stop. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Lanjut. Dan orang-orang musyrik Pelaku syirik, lanjut. akan masuk ke neraka jahanam. Bagaimana nasibnya di neraka? Mereka kekal di dalamnya. Selesai. Kita vonis sesuai dengan yang Allah vonis. Boleh. Paham maksudnya di sini ya? Boleh. Yang seperti ini. Hukumnya diperbolehkan. Karena Allah sendiri yang menvonis. Kan kita tidak menyebut nama orang. Saya kan mengatakan di sini disebutkan kan umum, global. Semua orang kafir, nggak tahu itu siapa wongnya, tahu. Pokoknya orang kafir, ya. Dan orang-orang musyrik, pelaku syirik, nggak tahu, ya. Seperti itu. Maka mereka akan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Ada dalil, ada Al-Bayyinah ayat 6. Contoh lagi,
Misalnya kita mengatakan demi Allah, kan bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah, orang-orang zalim, siapapun tidak tahu saya. Ya, kita nggak tahu nama orangnya. Wong kita katakan umum. Kita tidak menuding seseorang. Ini bahasanya global. Demi Allah, orang-orang yang zalim nanti di akhirat akan dibinasakan oleh Allah. Orang zalim dibinasakan di akhirat. Loh, ngomong kayak begini ada dalilnya? Ada. Di mana dalilnya? Surat Al-Furqan ayat 19. Jadi kita boleh menvonis orang yang divonis oleh Allah. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya ayat 19. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Furqan ayat 19. Ya, nanti materi ini Mas, ojo dipotong-potong Mas. Viral mana yang Mas? Iya, akhirnya dipikir saya mengkafirkan orang Islam nanti. Iya, sekarang ini main potong-potong ya, seperti itu. Artinya mereka itu pakai ilmu gaduh. Iya, dicocok-cocokkan. Padahal niatnya benar, niatnya baik. Ya, tim kita niatnya baik. Tetapi mereka ada ya sekelompok atau kalangan tertentu yang mereka mencoba untuk mengadu domba dan seterusnya, tidak bertanggung jawab, nggak amanah dalam ilmu. Kita dengarkan ya, surat apa tadi? Al-Furqan ayat berapa? 19. Kita dengarkan apa firman Allah tentang orang zalim. Surat Al-Furqan ayat 19. Allah berfirman, وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Ya, silakan Mas. Maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Lanjut. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Poinnya sekarang, poinnya. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, Ulang lagi kalimat itu. dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, Niscaya. kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Nah, dibinasakan oleh Allah, azabnya besar. Maka boleh kita katakan wallahi atau billahi atau kalimat yang lain, demi Allah, orang-orang zalim itu nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang besar, merasakan azab yang keras. Nah, boleh, karena Allah sendiri yang mengatakan. Ya, seperti itu. Ya, kalau komplain, stipu ayati. Ya, Allah sendiri yang mengatakan. Nah, jadi ini diperbolehkan menvonis tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama kelompok, tidak menyebut person per person. Nah, global. Semua orang yang zalim berbuat kezaliman, maka dia di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Baik, contoh lagi, semakin banyak contoh, semakin kita lebih paham. Seseorang mengatakan demikian, misalnya, demi Allah, pakai nama Allah kan, sumpah ya, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, misalnya itu kan kalimat-kalimat sumpah. Orang-orang munafik, kita nggak tahu siapa orangnya. Yang penting mereka yang masuk kategori munafik. Orangnya siapa, namanya siapa, nggak tahu. Demi Allah, wallahi, orang-orang munafik kelak di hari kiamat mereka akan bersama orang-orang kafir dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Loh, yang kayak begini ada dalilnya? Ada. Ayo dibuka Quran surat 9 ayat 68. Nasibnya orang munafik dengan orang kafir. Kita dengarkan. Ayo dibaca. Surat 9 At-Taubah ayatnya 68. Kita dengarkan. Nggak apa-apa, karena Allah sendiri yang menvonis mereka. Allah berfirman, Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Na'udzubillah min dzalik. Bertubi-tubi hukumannya. Baca. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik
laki-laki dan perempuan, Munafik laki-laki dan perempuan. Lanjut. dan orang-orang kafir Dengan neraka jahanam. divonis neraka jahanam. Munafik laki-laki, munafik perempuan, dan orang kafir. Satu vonisnya neraka jahanam. Yang kedua, Mereka kekal di dalamnya. yang ketiga, Surga neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka, dilaknat oleh Allah. Yang nomor 4, dan mereka mendapat azab yang kekal. kekal, diulang-ulang oleh Allah. Masuk nerakanya kekal, azabnya kekal. Kita bersumpah demi Allah, orang munafik laki-laki, perempuan, nanti di akhirat tempatnya di neraka kekal selama-lamanya, azabnya kekal. Boleh, karena Allah sendiri yang memvonis. Faham di sini? Nah, ini yang pertama ya. Jadi intinya boleh bersumpah dengan memakai nama Allah dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul. Jadi bukan mengada-ngada. Itu semua dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya sudah tak tunjukkan. Tak kasih lagi contoh. Dari tadi kan Quran terus ya, Quran terus. Kita belum nyentuh hadis. Coba. Ada orang bersumpah begini, menyebut nama Allah. Demi Allah, wallahi, orang yang suka menghibah, orang yang suka membicarakan aib orang, suka ghibah, maka mereka akan mendapatkan azab kubur. Demi Allah, mereka akan dapat azab kubur. Siapa orangnya? Saya nggak nyebut nama. Saya tidak menyebut kelompok tertentu. Saya tidak menyebut nama orangnya. Enggak, saya mengatakan demi Allah, siapa saja orang yang suka menghibah, membicarakan aib orangnya, termasuk menghibah ustadznya, Al-Haru. Kita nggak tahu, ya, orangnya nggak tahu. Maka jika dia nggak bertobat, ancamannya azab kubur. Demi Allah, ancamannya azab kubur. Wih, pakai sumpah demi Allah. Iya, memang ada dalilnya. Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Loh, kitabnya tidak ada. Lu kosongan. Ya. Jilid 1, 4, 5. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 1, jilid 4, dan jilid 5. Dalilnya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 163 dulu. Jilid 1 nomor 163. Jilid 1. Ya. Ayo kita dengarkan. Jilid 1 nomor 163. Baca. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melewati 2 kuburan. Nah, perhatikan ya. Jadi ceritanya, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, kami berjalan. Kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famararna ala qabraini. Silakan. Kami melewati 2 kuburan. Faqama faqumna ma'ahu. Lanjut. Beliau berdiri, maka kami berdiri bersamanya. Nah, beliau berdiri ketika melewati 2 kuburan itu, kami para sahabat juga ikut berdiri. Faja'ala launuhu yataghayyaru. Silakan. Paras Rasulullah mulai berubah sehingga ujung lengan bajunya bergetar. Baik, wajahnya Nabi sudah berubah gara-gara 2 kuburan itu. Nggak seperti biasanya raut wajahnya Nabi. Terus ujung lengan bajunya Nabi itu juga bergetar. Bapak Ibu sekalian, rinci ya, Abu Hurairah itu, wajahnya Nabi itu berubah, ujung lengan bajunya Nabi itu bergetar. Itu ditulis di hadis. Ditulis, rinci detail. Hadis ini, luar biasa. Jadi sahabat itu kalau melihat Nabi, ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang terjadi perubahan pada diri Nabi? Wajahnya kelihatan berubah gara-gara 2 kuburan itu, ujung lengan bajunya itu bergetar gara-gara 2 kuburan itu. Terus apa kata para sahabat? Kami bertanya, Malaka ya Rasulullah. ada apa dengan wahai Rasulullah? Ada apa-apa yang terjadi? Wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Silakan.
Rasulullah menjawab, Amma tasma'una ma asma'u? Silakan. apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Apa kalian tidak mendengar yang aku dengar sekarang? Lanjut, apa kata para sahabat? Kami menjawab, Fakulna, wa ma dzaka ya Nabi Allah. Silakan. apa itu ya wahai Nabi Allah? Apa yang engkau dengar sedangkan kami nggak dengar? Kami nggak dengar. Apa yang engkau dengar? Kata Nabi, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Silakan. Beliau bersabda, Silakan. dua orang ini disiksa di kubur mereka. Dua orang dalam kuburan ini sedang disiksa. Nabi yang tahu. Kok bisa tahu Ustaz? Diberitahu oleh Allah. Karena tidak mungkin Nabi itu berbicara perkara gaib kecuali semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dua orang yang ada dalam kubur ini disiksa oleh Allah karena Mereka disiksa berat dengan yang berat karena dosa yang sepele. baik, mereka disiksa dengan siksa yang keras, yang berat atas dosa yang mereka anggap sepele. Makanya jangan menyepelekan dosa. Buktinya dua orang ini, mereka menganggap itu enteng, biasa, tetapi di sisi Allah itu dosa besar, berat itu. Lo memangnya dosa apa? Kulna, fima dalik. Silakan. Kami bertanya, Ya. karena apa? Wahai Rasulullah, Kenapa dua orang ini kok disiksa? Dosanya itu dosa besar, siksaannya keras, tapi mereka menganggap sepele. Apa jawaban Nabi? Satu, karena ahaduhuma la yastansihu minal baul wa kana al-akhar yu'dhin nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Silakan. Nabi menjawab, Kuburan yang satu salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencing. gak paham masalah toharoh, gak paham masalah kesucian, kencing sembarangan, terkena najis, gak paham najis, gak paham hadas, disepelekan kan? Makanya hati-hati, terutama bapak-bapak yang suka buang air kecil di tempat buang air kecil yang berdiri, orinoil. Nah, itu kadang-kadang satu, ketika seorang laki-laki melepas celananya, auratnya terlihat, meskipun podolanani sama-sama lelaki, maka itu aurat haram. Yang kedua, kadang-kadang kita buang air kecil di tempat-tempat seperti ini, orinoil, itu percikannya kena ke celana, lalu kita pakai sholat, tetap sholatnya nggak sah, berarti dorong sholat, makanya diadab. Ya. Ustaz, coba banter suaranya Ustaz. Gak bisa saya itu. Iya. Gak bisa, ya apa ya? Ya sudah tipikalnya begini sudah, ya. Makanya kadang ya apa kajiannya di cancel kadang-kadang enak gitu kayaknya, ya. Coba sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya gara-gara tadi, gara-gara najis. Iya, gara-gara saya kalau tidak dikeraskan, nggak ngotot, ya. Misalnya dengan bahasa yang lembut, itu kurang terbakar gitu. Coba sekalian, ya, misalnya nih, Bapak Ibu sekalian, maka gara-gara air kencing itu mereka diadab kurang gegernya. Iya, seperti itu. Maka gara-gara mereka tidak paham najis, sehingga mereka diadab. Nah, ini kan baru. Ya, oleh karena itu ini yang pertama, jangan sepelekan masalah najis. Yang kedua, silakan. Yang lain menyakiti orang dengan lisannya. Tuh, ya kan? Yang satunya kuburan yang satu, mereka berjalan di tengah-tengah manusia, mereka tidak menjaga lisan, dan kemudian Dan berjalan di antara mereka dengan menyebarkan adu domba atau namimah. nah, namimah, al-qatat atau namimah sama saja, termasuk hibah. Saya tambahkan satu lagi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Karena langsung Nabi menyebutkan yaitu hibah. Nah, nomornya 2841. Coba dibuka 2841. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yu'adzabani illa fil ghibah wal baul. Silakan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dia berkata, Ya, silakan. Dibaca langsung atau gimana? Poinnya, nggak apa-apa langsung ya. Dan keduanya tidak diadab kecuali dari situ aja. Terjemahan terakhir. Terjemahan terakhir.
terakhir. Dan keduanya tidak diazab kecuali pada ghibah. Ada. Yang pelepah kurma itu, Ustaz ya? Iya, betul. Itu. Beliau bersabda, sungguh diringankan siksaan dari keduanya. Iya. Masih bahasa itu, Ustaz. Iya, sama maksudnya. Terus kemudian lanjut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. sungguh diringankan siksaan dari keduanya selama masih basah. Ya, terus. Keduanya tidak diazab kecuali pada riba dan kencing. Nah, dua mayit ini, dua kuburan ini diazab oleh Allah karena dosa yang mereka anggap sepele. Satunya gara-gara air kencing, ya, najis. Yang satunya karena riba. Maka boleh kembali ke materi kita. Kita menvonis, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, orang yang suka riba dan dia belum tobat sebelum ajalnya, maka dia akan mendapatkan ancaman azab kubur. Boleh, karena Nabi sendiri yang menyampaikan. Ya, tak kasih satu lagi terakhir sebelum masuk nomor 2 ini. Pelajaran nomor 2. Misalnya seseorang berkata, demi Allah, ya, demi Allah, wanita mana saja, saya tidak menyebut nama wanitanya, saya tidak menyebut nama si fulana, ya, saya katakan demi Allah, wallahi, wanita mana saja yang suka melakukan khulu, menggugat suaminya, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pegatan, maka itulah wanita munafiqah, wanita munafik. Ya, wanita yang dikit-dikit kalau repot, wis lebih baik kita pisah. Wis aku tidak kuat, ya, jalani rumah tangga sama kamu. Ya, wis aku tak mundur aja. Ya, wis lebih baik kita pisah baik-baik. Bahasanya macam-macam, tidak langsung minta dicerai, tetapi memakai bahasa kiasan. Ya, lebih baik ikatan cincin ini tak lepas saja. Wis kembalikan aku ke papaku. Itu sama dengan dia minta cerai. Maka yang kayak gini, siapapun ya wanitanya, saya tidak sebut nama orang ya, siapapun, maka dia termasuk wanita munafiqat, wanita munafik. Ustaz ngomong gini ada dalilnya, sampai sumpah lagi ada. Nabi yang mengatakan, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya yaitu disebutkan jilid 4 2018 2018 silakan 2018 silakan, ayo baca. Dari sahabat radhiyallahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, perempuan mana saja, ulang lagi, perempuan mana saja, nggak nyebut nama loh ini, nggak nyebut nama. Terus, perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya, khulu berarti, khulu, bukan suami. Lanjut. untuk meminta cerai tanpa satu alasan apapun, Ya, maka haram atasnya haram surga. baik. Meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kecuali kalau dia mengajukan gugatan, khulu, alasannya dibenarkan oleh syariat. KDRT, ini boleh gugat. Ya, suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terus suaminya dolim kepada istrinya, suka melakukan larangan-larangan pelanggaran syariat, judi online, atau mungkin misalnya suka berzina, suka minum khamr, ya, kecanduan, dan seterusnya. Ya, terus kemudian tidak pernah sholat, ya, seperti itu, maka boleh yang kayak begini ajukan. Tapi kalau suaminya itu nikah lagi poligami, lalu dia berkata, kau pilih aku, nggak boleh, nggak boleh. Ini bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mestinya wanita itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan yang nomor 2. Ya betul ya, nomor 2. Nah, nomor 2. Yang nomor 2 adalah pelajarannya nomor 2. Nomor 2 ini. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dilarang keras. Haram. Bersumpah dengan nama Allah. Jadi dia pakai demi Allah. Atau wallahi. Atau billahi. Pokoknya pakai nama Allah. Saya ulang ya. Hukumnya haram. Bersumpah dengan nama Allah untuk menghukumi sesuatu. Nah ini, untuk menghukumi sesuatu dengan didasari ujub. Nah ini nggak boleh.
nggak boleh. Didasari ujub atau untuk merendahkan orang lain, nggak boleh, nggak boleh. Ya ceritanya kayak tadi itu yang Nabi sebutkan. Saya ulang ya, haram hukumnya, haram, dilarang keras. Bersumpah dengan nama Allah untuk menghukumi sesuatu dengan didasari ujub. Ujub itu bangga diri, atau untuk merendahkan orang lain, itu nggak boleh. Contohnya kayak tadi hadisnya yang kita baca di awal kajian tadi, Nabi menceritakan seseorang menvonis temannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Oh itu ya, maka Allah justru ngampuni, nggak boleh. Contoh ya, tak kasih dalil lagi supaya jelas untuk yang nomor 2 ini. Coba dibuka Abu Dawud, minta tolong dibuka Abu Dawud nomor asli, nomornya 3901. Abu Dawud nomor 3901. Nah ini nanti, ini contohnya jelas, ini contohnya jelas. Abu Dawud nomor 3901. Hah? Ketemu? Dari Kharijah bin Asad Ya. Tamimi. Baik, dari silakan, dari Kharijah bin Asal At-Tamimi. Ya, dari pamannya. Silakan. Dari Kharijah bin Asad At-Tamimi, dari pamannya radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya, kami datang dari sisi Rasulullah SAW. lanjut. Kemudian kami datang menemui suatu perkampungan Arab. Lanjut. Penduduk kampung itu kemudian berkata, Iya. sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa kalian datang dari orang ini, Rasulullah SAW, dengan membawa kebaikan. Tuh, sebentar. Iya. Itu nomor berapa itu? 3402. Hah? 3? 3402 yang 3901. 3901. Yang nomornya 3901. Sebentar. Iya. Itu dalil tentang ruqyah itu. Ya, sebentar. Bukan. Coba sebentar. Ini 39. Nah ini, sebentar. Loh. Ya. Disebutkan di dalam Abu Dawud. Tetap hadisnya Abu Dawud, nggak salah hadisnya Abu Dawud, ya. Nomornya sebentar sambil kita carikan ya, sebentar. Itu hadis Abu Dawud, nomornya 3900-an. Jadi ada seseorang yang dia memvonis temannya. Jadi awalnya Nabi SAW menceritakan ada dua orang. Dua orang ini berteman. Mereka berteman. Yang satu orang soleh. Ya. Yang satu suka melakukan pelanggaran dosa. Melakukan maksiat. Nah, mungkin pernah dengar hadis itu. Ya. Coba 4097 barangkali. Coba. 4097. Abu Dawud. Mudah-mudahan benar. Bom yang menyerupai Oh, laki-laki. bukan. Iya. Oh, ini salah balak-balik ini ya. Keliru balak-balik ini. Sebentar, sambil kita carikan. Ya, kita carikan. Hadisnya Abu Dawud. Lalu kemudian, orang yang ahli ibadah ini menasehati temannya yang suka melakukan perbuatan maksiat. Ceritanya gitu. Yaitu dia katakan, hentikan perbuatan dosamu, jangan diteruskan, itu dosa. Udah, sekali, 2 kali, 3 kali, tidak digubris, tetap melakukan maksiat. Akhirnya dinasehati, tinggalkan dosa itu, jangan melakukan maksiat. Ya. Lalu kemudian temannya ini berkata, kalau bahasa kita, aku minum khamr pakai uang-uangku sendiri. Aku berzina pakai uang-uangku sendiri. Gak usah ngurusi orang, urus dirimu sendiri. Ya, memangnya kau ini diutus oleh Allah
untuk menasihati aku. Gak usah ngurusi orang, urus dirimu sendiri. Marah, mangkel. Temannya yang ahli ibadah ini langsung menvonis, divonis demi Allah, pakai nama Allah lagi, divonis langsung ke orangnya, tidak secara global. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya, ternyata dua orang ini wafat. Ceritanya kan gitu. Wafat. Nanti di hari kiamat, dua orang ini dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah berfirman, siapa di antara kalian? Padahal Allah nggak tahu. Cuman Allah ingin menguji kejujuran mereka. Siapa di antara kalian yang menvonis saudaranya dengan menyebut namaku, bersumpah dengan namaku bahwasanya saudaranya tidak akan diampuni dan tidak akan masuk surga? Aku, ya Allah, wahai fulan, kata Allah kepada yang divonis tadi, aku ampuni dosamu dan kau masuklah ke dalam surgaku. Dan kau yang menvonis saudaranya, masuklah engkau ke dalam nerakaku. Entek, saudara. Ya, yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat. Nah, maka Allah berikan rahmatnya, Allah ampuni, ya, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, lah dia ini menvonis seseorang karena ujub. Makanya kita tidak boleh menvonis orang itu untuk merendahkan orang itu atau karena ujub. Contoh, kita pas taklim gini, datang, yaitu jamaah kita, saudara kita, dia datang, maaf, tubuhnya penuh tato. Kita lihat, kok ya gak bisa mlebu surga, angel harapannya, gak boleh. Nggak boleh. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya orang itu. Ya, nggak boleh. Ada seorang akhwat, yang lain datang cadaran semua. Ini baru hijrah, pakai celana panjang, itu pun strip, membentuk lekukan tubuh, jilbabnya hijabers, jilbab gaul, duduk, yang pada cadaran kelesak-kelesi. So, pergi malah buka salah alamat iki. Nggak boleh. Hati-hati, ya. Karena sudah merasa hijrah, sudah merasa syar'i, terus kemudian mengenyapingkan saudaranya, tak boleh. Ya, seperti itu. Ada lagi, ya, guyon ini, padahal guyon. Hati-hati kalau guyon, ya, teman, ya. Karena ini pernah terjadi. Jadi dia mengatakan itu kepada saya, langsung tak nasihati, tak tegur sama saya. Jadi dia bilang, pas kumpul-kumpul ini, Assalamualaikum, salam. Iya, Bapak siapa ya? Saya kok belum pernah ketemu panjenengan. Siapa ya? Temennya nyaut. Ini si Fulan, Ustaz. Iya, jarang melo taklim, Ustaz. Tuturan, Ustaz. Ini, Ustaz. Iki ahli hisab, Ustaz. Rokokan iki, Ustaz. Iya, saya rokokan. Iki, Ustaz. Engko, iki penghuni neraka iki, Ustaz. Iki, nar iki, Ustaz. Itu. Maksudnya guyon. Nggak boleh. Nggak boleh antum menvonis saudara antum gara-gara dia merokok, antum vonis yaitu nar. Ya, nggak boleh. Mungkin dia belum tahu ilmunya, mungkin dalil belum datang kepada dia. Nah, yang kayak begini hati-hati. Faham sampai di sini? Ya, seperti itu. Ada lagi saudara-saudara kita misalnya ya, sebagian kaum muslimin. Ya, sebagian kaum muslimin mereka melakukan perbuatan bid'ah, mereka belum tahu dalilnya. Ya, seperti itu. Langsung kemudian, iki Ustaz, orang ini Ustaz, ini pelaku bid'ah ini Ustaz, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Langsung orangnya, jangan. Ya, jangan menvonis. Kita tidak tahu, bisa jadi dia di akhir hidupnya dia tobat, maka nanti kembali ke kita hukum itu. Seperti tadi, orang soleh ahli ibadah masuk neraka, justru yang pelaku maksiat dimasukkan oleh ke dalam surga karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni. Jangan gegabah menvonis saudara kita. Anda boleh menvonis bentuknya mujmal, global.
Barang siapa yang melakukan bid'ah, loh kan umum ini, kita tidak menyebut orangnya. Barang siapa yang melakukan bid'ah, maka itu ancamannya adalah sesat. Dan siapa yang melakukan perbuatan sesat, maka ancamannya adalah neraka. Siapa yang Ustadz maksud? Nggak tahu. Siapapun yang melakukan bid'ah, itu boleh. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan sekarang, masih belum ketemu ini ya. Sayang ini Abu Dawud cerita tentang dua orang tadi, ahli ibadah sama ahli maksiat. Menyusul aja. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang akan kami sampaikan. Baik. Yang jelas Abu Dawud jilid 3 itu. Nomornya itu tadi. Nomornya sekitar berdekatan dengan yang kami sebutkan. Sekarang yang nomor 3. Pelajaran nomor 3. Nah, ini. Kita lihat. Vonis sesat, vonis kafir, vonis tidak masuk surga. Saya ulang, vonis sesat, vonis kafir, langsung vonis kan? Kamu sesat, kafir, tidak masuk surga. Saya ulang, vonis sesat, vonis kafir, atau vonis tidak masuk surga adalah haknya Allah. Bukan hak suatu lembaga atau kelompok. Saya ulang ya. Vonis sesat, vonis kafir, vonis tidak akan masuk surga, itu adalah haknya Allah. Allah yang berhak. Jadi bukan haknya suatu lembaga atau kelompok, bukan. Makanya tidak ada ceritanya dakwah salaf itu suka mengkafir-kafirkan orang. Tidak ada. Kalaupun itu mengatakan kafir, maka kafir secara umum. Sebagaimana Allah mengkafirkan hal tersebut. Sebagaimana tadi yang tak kasih contoh. Misalnya seseorang berkata, demi Allah, orang kafir nanti di hari kiamat, itu nanti masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ya ini umum, kita tidak menyebut person, orangnya, kelompok tertentu, enggak. Kita enggak nyebut, makanya enggak ada. Ya, saya belum pernah mendengar guru-guru kita, para asatidah, ya, para guru-guru kita itu berceramah, menyesatkan, mengkafirkan, ya, atau menvonis tidak masuk surga orang tertentu, ya. Ya, tapi yang divonis itu adalah global. Siapapun orangnya yang masuk kategori dalam perbuatan itu. Nah, kalau Anda tidak merasa, maka Anda tidak usah tersinggung. Lawang Anda tidak berada dalam perbuatan itu. Kenapa Anda harus marah-marah? Nggak usah. Ya, kan ini seperti kita katakan, siapapun orang yang melakukan bid'ah, siapapun. Ya, semua perbuatan yang Nabi tidak pernah ajarkan, ibadah yang Nabi tidak pernah ajarkan, maka itu adalah bid'ah. Ya, seperti itu. Ya, maka ini adalah sesat, dan sesat ini tempatnya adalah neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lah orangnya siapa? Kita nggak nyebut nama orangnya. Kita bid'ahkan perbuatannya, bukan membid'ahkan orangnya. Perbuatannya. Kita mengkafirkan perbuatannya, bukan mengkafirkan orangnya, nama, person, enggak. Perbuatannya. Saya maksudnya di sini. Ini haknya Allah, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-kufru haqqullahi summa rasuluh. Pengkafiran itu haknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bisyar'i yuthbitu la biqauli fulanin, yang ditetapkan dengan nas, bukan dengan ucapan fulan. Ya, bukan dengan ucapan fulan. Ya. Terus kemudian man kana rabbul alamina wa abduhu, siapakah yang dikafirkan oleh Rabb semesta alam Allah dan Rasulnya,
qad kaffarahu fadaka dzul kufrani, maka dialah orang yang kafir. Jadi yang dikafirkan Allah, dikafirkan oleh Rasulullah, itulah orang kafir betulan memang, yaitu kafir. Maka kita boleh menvonis, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini haknya Allah dan Rasul. Makanya beda sama Khawarij. Khawarij itu bermudah-mudahan mengkafirkan, ya, bermudah-mudahan mengkafirkan ulil amri atau mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum Islam. Ya. Makanya jangan kaget, mereka selalu melakukan aksi-aksi ngebom sana, ngebom sini. Mereka mengatakan ulil amrinya kafir karena hukumnya tidak memakai hukum Quran dan Sunnah, hukumnya tidak hukum Islam. Semua dikafirkan, semua aparat dikafirkan. Ya. Lah kita Ahlus Sunnah nggak boleh, selama ulil amri kita masih mengerjakan sholat, ulil amri kita, yaitu mereka masih menjalankan syariat Islam, sholat diantaranya, dan dia tidak menghalang-halangi, yaitu kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak keluar dari Islam, maka ini adalah pemerintahan yang sah, yang wajib kita taati. Meskipun, maaf, kebijakannya, tanda kutip, meskipun, tanda kutip, kebijakannya dirasa dolim sama rakyat, dirasa dolim. Sami'na wa ata'na. Bahkan Nabi pernah mengatakan, meskipun pemimpin tersebut jasadnya jasad manusia, hatinya hati iblis, mereka merampas hartamu, maka kalian tetap, yaitu mendengar wa'ati, tetap taat, nggak boleh memberontak. Itu Ahlus Sunnah. Ya. Jadi dakwah salaf nggak pernah mengkafirkan pemerintah, nggak ada itu. Saya belum pernah dengar di YouTube kajian ustadz-ustadz kita mengkafirkan ulil amri, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ada, kecuali Khawarij. Pencuri kafir, itu Khawarij. Itu bermudah-mudahan orang yang berzina meskipun dia muslim kafir, orang yang minum khamr kafir, seluruh pelaku dosa besar dikafirkan. Itu Khawarij. Ahlus Sunnah tidak, ini hanya Allah. Nggak boleh kita mengkafirkan orang. Kita boleh menvonis sesat kafir, itu perbuatannya, bukan orangnya. Faham sampai di sini kira-kira ya? Baik. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu ya? Bisa ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa ini? Hah? 4 ya? Nomor 4 ya? Nomor 4. Yang nomor 4. Gegabah menvonis kafir. Nah ini. Gegabah menvonis kafir atau sesat atau tidak masuk surga. Ya. Saya ulang. Gegabah menvonis kafir atau sesat atau tidak masuk surga membawa dampak buruk yang berbahaya. Nah ini. Membawa dampak buruk yang berbahaya. Apa itu berbahayanya? Ya, maka vonis itu akan kembali kepada dirinya. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ini hati-hati ini ya. Vonis itu kalau kita gegabah, dikit-dikit bermudah-mudahan, ya, membid'ahkan orang. Bukan membid'ahkan perbuatan. Yang boleh itu perbuatannya dibid'ahkan. Bid'ahkan perbuatannya, jangan orangnya, jangan. Dan selama ini kita mengatakan itu bid'ah, itu perbuatan, bukan orangnya. Saya nggak nyebut nama orangnya, saya tidak menyebut nama personnya. Yang saya bid'ahkan itu perbuatannya, itu boleh. Kalau kita bid'ahkan orangnya bahaya. Itu dampaknya apa? Bisa kembali ke diri saya nantinya. Loh, Ustadz ngomong kayak begini ada dalilnya? Ada. Jadi jangan gegabah ya, jangan gegabah. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, ya. Karena itu nanti dampaknya bahaya. Kita boleh menyesatkan, mengkafirkan, mengatakan itu bid'ah, itu perbuatan, bukan orangnya. Baik. Dalilnya di mana? Ayo dibuka.
Sahih Muslim nomornya 60. Ayo dibuka. Sahih Muslim nomor 60. Minta tolong cepat dikit Abu Hurairah. Sahih Muslim nomor 60. Atasnya 92. Atasnya. Ketemu? Ya. Atasnya 92. Ayo nomor 60. Nomor asli. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya. Rasulullah bersabda, Perhatikan ya, Nabi SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir. Tuh, jelas sekali. Silakan. siapapun orang yang berkata kepada saudaranya, Stop. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya itu muslim, orangnya beragama Islam. Ulangi lagi Abu Hurairah. siapapun orang yang berkata kepada saudaranya, Apa yang dia katakan kepada saudaranya yang muslim itu? wahai kafir, Wahai kafir. Langsung vonis kafir. Orangnya, bukan perbuatannya. Maka lanjut. maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut apabila sebagaimana yang dia ucapkan. Namun apabila tidak, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Kalau yang divonis itu ternyata dia bertobat kepada Allah, ya, dia meninggalkan seluruh perbuatan maksiat, maka vonis itu akan kembali kepada orang yang menvonis itu. Hati-hati itu. Meskipun dia ahli ibadah, mirip-mirip ini dalilnya. Ya, seperti itu. Hati-hati. Jadi jangan mengkafirkan orangnya, tapi boleh mengkafirkan perbuatannya. Contohnya orang tidak sholat. Kita tahu dia tidak sholat. Kita tahu si A tidak sholat. Si A. Maka kita boleh mengatakan demikian. Siapa saja. Lo nggak nyebut orang kan? Kita tidak sebutkan orang itu. Siapa saja yang tidak sholat dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka ancamannya adalah neraka sakor. Itu dalilnya ada surat Al-Mudaththir. Orang tidak sholat itu masuk neraka sakor. Ya. Qalu lam nakum minal musalli. Nah, mereka berkata, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musalli. Kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan sholat. Bukan orang yang mengerjakan sholat. Loh, orang tidak sholat vonisnya neraka sakor. Maka kita katakan, demi Allah, siapa saja orang yang tidak sholat dan dia tidak tobat, ya, meninggalkan perbuatan itu sebelum ajalnya, maka ancamannya neraka sakor. Wongi sopo, nggak tahu. Kita nggak nyebut nama, padahal kita tahu, misalnya si fulan tidak sholat, tapi kita katakan siapa saja. Jangan kemudian orang itu tidak sholat, oh niki kok neraka sakor kok niki. Loh. Kawan nyebut ini kamu, ya, maka akan kembali. Kalau orang itu tobat, maka vonis itu kembali ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Vonis perbuatannya, jangan divonis orangnya. Baik, kita lanjutkan nomor berapa? 5. Yang kelima, urusan hati yang tahu hanya Allah. Urusan hati yang tahu hanya Allah. Nih ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kita tidak diminta oleh Allah untuk mengetahui isi hati orang. Karena isi hati orang itu adalah yang tahu hanya Allah. Kita tidak dibebani mengetahui isi hati orang. Karena yang tahu hatinya orang itu Allah. Contoh, ada mu'alaf. Masuk Islam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang belakang kelesak-kelesi, yang di belakang. Iku mlebu Islam pura-pura itu. Itu mau menikah dia itu. Ambil menikah sama perempuan Islam. Mari ini pasti iku pindah. Iku pura-pura toh. Anda tidak dibebani untuk tahu isi hatinya orang. Ya, Anda hanya cukup lihat dohirnya. Dohirnya dia mu'alaf, baca syahadat, masuk Islam. Doakan. Mudah-mudahan Anda istiqomah. Mudah-mudahan Islam Anda sampai Anda wafat. Mudah-mudahan Anda masuk Islam ini, akhlak perilaku Anda jauh lebih baik daripada sebelum Anda masuk Islam. Doakan supaya istiqomah, supaya hidayah itu tertancap dalam hatinya. Begitu. Bukan kemudian koyo ini
Apa itu? Gak suwe. Gak suwe, ya. Ya, gitu loh. Sering tidak kita seperti itu? Gak boleh itu. Itu kembali loh ke kita nanti. Hati-hati, segera taubat Anda. Ya, mana dalilnya? Tak kasih dalil. Ya, tak kasih dalil. Ya, contoh lagi, contoh. Ada seorang ikhwan menikahi akhwat. Akhwatnya dari ponpes, pondok pesantren. Ikhwannya, kayak itu ngaji, ikhwannya. Ya, tidak berjenggot, ya. Celananya pada saat di gedung kita lihat, wah kok gak cingkrang ini celana. Koyo pasti ribut iki koyo. Gak awet rumah tangga. Koyo gak suwe, ya. Nek nontok wong tuwa moro tuwa apa besane, wah gak islami, gak nyunah blas. Wah kacau iki koyo. Gak boleh. Gak boleh. Ya, ada yang kayak gitu kita dalam hati. Hati-hati loh, itu bisa kembali ke kita loh. Hati-hati. Hati-hati. Mana dalilnya? Ayo, kita kasih dalil. Sahih Muslim, bukan Sahih Muslim. Nomor 96. Kita sudah negatif thinking dulu, nggak boleh suudzon. Maka tanamkan husnudzon. Ya Allah, memang ya suaminya kelihatannya belum mengikuti sunnah. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal bagi akhwat itu untuk mendakwai suaminya. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah, rumah tangganya sakinah. Itu loh. Ya. Lain ini tidak. Ya, seperti itu. Kadang-kadang ditambah lagi. Saya mendingan mantuku. Ya. Saya mendingan mantuku. Memang mantuku gak sugi, tapi Masya Allah ya. Iki sugi tapi gak sunnah, gak suwi ya. Gak boleh, gak boleh. Hati-hati ya, hati-hati ya. Baik, ayo coba dibuka Sahih Muslim nomor 96, atasnya 141. Ini ada cerita menarik ini. Atasnya 141, nomornya 96. Ayo baca, silakan. Dari Usama bin Zaid. Betul, betul. Ya. Dan Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menceritakan, ya. Yang berkata, kita dengarkan ya. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bin Harithah. Silakan. Radhiyallahu anhu. Silakan. Rasulullah telah mengutus kami ke Al-Ghurraqa. Baik, terus. Salah satu daerah Juhina. Terus. Lalu saat pagi hari kami menyerang mereka hingga dapat mengalahkannya. Terus. Setelah itu, aku dan seorang laki-laki Ansor bertemu dengan seorang laki-laki dari mereka. Baik. Aku dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor ketemu dengan mereka yang belum masuk Islam. Ini perang ini. Laki-laki ini kafir. Kafir yang dihadapi ini. Lanjut teruskan. Ketika kami mendekatinya, maka dia mengucapkan La ilaha illallah. Nah, ketika kami mau menyerang dia, lah kok dia membaca La ilaha illallah. Ini apa ini 2 lawan berapa ini? 2 lawan 1 kan? Aku bersama laki-laki Ansor, 2 orang, ketemu dengan seseorang, orang kafir. Ketika kami akan menyerang mereka, 2 lawan 1. Laki-laki ini langsung ucapkan La ilaha illallah. Masuk Islam. Ya, lanjut teruskan. Maka laki-laki Ansor itu menahan diri untuk tidak membunuhnya. Jadi laki-laki Ansor ini menahan diri, gak dibunuh karena dia baca La ilaha illallah. Terus kemudian, sedangkan aku menusuknya dengan togaku. nah, aku terus meneruskan, tak tusuk. Iya, sehingga laki-laki itu tewas. Laki-laki Ansor ini menahan diri. Loh, membunuh Islam. Nah, kalau saya bunuh sama dengan membunuh sesama kaum muslimin. Nah, sedangkan ini malah diteruskan, terbunuh, lapor kepada Nabi, marah Nabi. Lanjut, silakan. Usama berkata, Iya. ketika kami sampai, maka peristiwa itu sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata kepadaku, Nah, silakan. wahai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? Kau bunuh orang itu setelah dia mengucapkan La ilaha illallah. Gak pakai Muhammad Rasulullah. Itu sudah sah masuk Islam. La ilaha illallah. Lanjut. Aku menjawab, wahai Rasulullah, Ya, ini alasannya. Silakan. dia mengucapkan hal tersebut hanya sebagai tameng. Tameng. Karena takut kami serang. Kami berdua, dia seorang diri. Itu alibi Rasul. Itu kalau bahasa kita. Alibi bocor itu Rasulullah. Cuman takut kalau dia terbunuh. Makanya begitu kita deketi, dia mengucapkan La ilaha illallah.
Apa kata Nabi? Lanjut. Rasulullah bersabda, Silakan. apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat tersebut? Jadi Nabi terus mengulang-ulang. Apakah kau bunuh setelah orang itu baca kalimat tauhid? Lanjut. Usama menjawab, Silakan. dan beliau masih saja mengulanginya atasku hingga aku berandai-andai bahwa aku belum masuk Islam pada saat itu. Jadi Usama mengatakan itu Nabi terus mengatakan kau bunuh orang itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia itu cuma jadi tameng, takut kita bunuh ya Rasulullah. Iya, kau bunuh orang itu terus ulang-ulang sama Nabi. Terus sampai-sampai kata Usama, kayaknya hari itu aku baru masuk Islam. Kayaknya hari itu aku seakan-akan seperti baru masuk Islam. Jadi ini menunjukkan gak boleh kita itu gak dituntut memeriksa hati manusia. Kita nggak tahu hatinya orang. Bisa jadi orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul pengen masuk Islam. Yang tahu siapa itu? Allah. Makanya kita itu hanya dituntut lihat zahirnya. Makanya seorang suami, ya ini ada kaitannya nih. Seorang suami yang jengkel sama istrinya, dia jengkel, mangkal sama istrinya. Itu dalam hati, kau nek ngene terus tak cerai kau tak pegat tak mulik nanya bapakmu. Tapi dalam hati itu tidak jatuh talak itu, tak jatuh talak. Karena yang dihukumi bukan dalam hati, yang dihukumi itu di lisan. Ketika suami mengatakan kamu tak talak jatuh, atau kamu tak kembalikan ke orang tua jatuh, bahasa-bahasa isyarat. Ini dalam hati. Apa itu istilahnya? Lintasan hati. Apa kata orang Jawa? Kerteki hati. Lintasan hati. Ya, itu cuma seperti itu. Ya, seorang istri, ya, berkata dalam hatinya, ya, aku ini saking nanti aku coba kan nonton are-are tak tinggal kan. Tak tinggal kan aku ini dulu bosan nunggu nih kawan ini bos. Iya, belenak rasanya. Ya. Ya apa itu? Kayak gini, enggak. Karena di dalam hati. Ya. Kira-kira ibu-ibu yang dalam hatinya model-model kayak gitu? Enggak ada yang Insya Allah enggak ada yang ngaku, Insya Allah. Insya Allah enggak ada betulan ya. Hati-hati. Ya. Jadi kita tidak dituntut mengetahui isi hati orang. Yang kita lihat itu zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terus ini jam 5 lebih. Pas ya? Ya. Pas. Sampai poin nomor berapa ya? 5 ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan. Ini lebih dari 8 ini, 10-an poinnya. Berarti masih separuh. Poin nomor 6 dan berikutnya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Insya Allah. Ini lebih seru lagi. Nanti ada, jangan melihat orang itu dari tampilan luar. Ya, casing, jangan. Jangan lihat orang itu dari tampilan luar, casing. Ya. Tetapi lihat bagaimana dengan amalannya. Allah tidak melihat rupa kalian, wajah kalian, harta kalian. Yang Allah lihat itu adalah amalan hati dan amalan kalian. Yang tahu hati manusia hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.